Okay. Yeah. How do I change my slides? Just stick. Assalamualaikum and selamat petang, selamat tengah hari. Nama saya Dr. Malik, saya ahli endokrin. Maksud saya mengobati pasien yang menderita penyakit endokrin seperti thyroid, diabetes dan sebagainya. So hari ini cita-cita saya adalah untuk menceritakan sedikit untuk cara untuk mengobati kelenjar tiroid yang aktif atau hipertiroid. Nah, saya pernah memberi syarahan ini dalam bahasa Hokkien dalam 3-4 minggu kemarin dan kebanyakan pasien saya komplain yang mereka tidak mengerti. Jadi saya lakukan lecture yang sama dalam bahasa Indonesia. So, hyperthyroidism bermaksudnya thyroid yang terlalu aktif. Ada beberapa penyebab. Nah, kebanyakan pasien yang ada penyakit hyperthyroid adalah kerana mereka menderita Graves' disease. Graves' disease ini adalah penyakit autoimun. Itu yang maksudnya badan kita menghasilkan antibody yang menyebabkan thyroid itu menjadi lebih aktif. Ini lebih sering di perempuan daripada lelaki dan usia pasien yang menderita penyakit ini adalah antara lingkungan 20 hingga 40 tahun. And usually apa yang berlaku adalah ada hyperfunction atau kelenjar thyroid menjadi terlalu aktif di mana gejala tiroid akan muncul seperti keringatan, turunan berat badan dan sebagainya. Kadang-kadang pasien ada benjolan di dalam thyroid, ini dipanggil toxic adenoma. Adenoma itu maksudnya benjolan. Dan kalau benjolan ini ada banyak benjolan di dalam thyroid, ini dipanggil toxic multinodular goiter. Maksudnya banyak benjolan yang menyebabkan thyroidnya menjadi aktif. Kadang-kadang ini bisa juga berlaku kerana thyroiditis atau pembengkakan thyroid akibat daripada infeksi virus dan sebagainya. Virus, flu dan sebagainya menyebabkan badan kita rasa lemah dan salah satu mangsa daripada infeksi itu adalah thyroid. Sama seperti penyakit COVID yang juga bisa menyebabkan penyakit thyroiditis. Kadang-kadang kita makan terlalu banyak iodium dan ini kadang-kadang juga kerana efek samping daripada beberapa ubat yang digunakan seperti amiodarone dan sebagainya yang digunakan untuk penyakit jantung. Now, gejala hyperthyroid ini adalah gejala yang berasaskan kerana hormon tiroid itu terlalu tinggi. Jadi, apa yang akan berlaku adalah pasien itu akan datang kepada kita menceritakan bahawa dia rasa seperti kurang nyaman, dia rasa gejala nervous, sering ketakutan, tidak gelisah dan sebagainya. Dia juga tidak boleh fokus, dia beremosi, cepat marah, cepat, orang bilang sedikit, bicara sedikit, dia sudah marah. Kadang-kadang pasien tidak boleh tidur, sering lapar tapi berat badan menurun, tidak boleh tahan panas kerana mungkin ada gejala demam dan sebagainya. Juga bisa menyebabkan, penyakit ini juga bisa menyebabkan kelemahan. So, kelemahan naik tangga, kelemahan bangun daripada posisi cangkung dan juga untuk perempuan, kadang-kadang mereka mempunyai irregularity dari segi mens. So, mens tidak teratur. So, ini adalah gejala thyrotoxicosis. Tapi apa yang kita harus mengerti adalah gejala-gejala yang saya ceritakan tadi juga boleh disebabkan oleh penyakit yang lain seperti penyakit jantung, kadang-kadang penyakit psikologi atau psikiatri, emosi dan sebagainya. Jadi, pasien yang ada penyakit thyroid tidak semestinya muncul di hadapan saya. Kadang-kadang mereka akan pergi ketemu dokter psikiatri, kadang-kadang mereka akan pergi ke dokter jantung. So, bila diperiksa lebih lanjut, pemeriksaan darah dan sebagainya, baru kita tahu mereka punya penyakit thyroid. So, gejala-gejala itu adalah makan banyak dan jantung berdebar seperti yang saya ceritakan tadi ini dalam bentuk grafik. Dan juga kadang-kadang pasien akan beritahu ke dokter bahawa mereka rasa capek, mereka rasa macam tidak ada tenaga. So, berjalan sedikit sudah rasa lelah, sesak nafas dan sebagainya. Dan setengah orang juga ada gejala diarrhea, mencerit dan sebagainya. Dan mereka akan muncul ke dokter gastroenterologi. So, banyak gejala yang boleh berlaku. So, kalau kita periksa penyakit thyroid, pasien yang punya penyakit thyroid, kadang-kadang ada banyak yang kita akan ketemu. Ini dipanggil clubbing. So, hujung-hujung jari menjadi bengkak. Kadang-kadang rontok rambut. Kadang-kadang pasien juga ada pembengkakan di kawasan tenggorokan mereka. So, ini
biasanya yang sering pasien akan datang ketemu doktor kerana mereka kata, oh, teman saya atau suami saya bilang, oh, tenggorokan saya sudah makin membesar. So, ini adalah gejala tiroid dan kalau kita lihat foto ini adalah penyakit, ini adalah tiroid yang berbentuk butterfly yang kita boleh lihat dari jauh. Dan ini berlaku kerana ada pembengkakan atau overactivity-nya. So, patient juga kadang-kadang ada penyakit, ada mata yang menonjol keluar. Benjolan mata itu berbeza dari pasien ke pasien. Tapi ada setengah patient yang penyakit ini agak parah sekali di mana mereka tidak boleh tutup mata. So, semua ini adalah gejala Graves' disease dan juga pembengkakan di kulit kaki seperti ini. So, kulitnya menjadi kering dan tebal. Dan ini adalah ada pretibial myxedema yang jarang kita ketemui tapi boleh berlaku di dalam pasien yang ada thyroid. So, bila kita lihat, so patient akan juga ada tremor. So, semua ini adalah gejala penyakit Graves' disease yang penyebab utama penyakit hyperthyroid yang kita ketemui. Graves dalam bahasa Inggeris itu adalah kubur. Tapi ini bukan penyakit kubur. Ini adalah nama seorang yang dipanggil Robert Graves yang mula-mula menceritakan tentang penyakit ini. So, ini pembengkakan ini jarang berlaku, pretibial myxedema, tapi boleh berlaku dan kadang-kadang gatal. Kadang-kadang pasien akan menyatakan bahawa kulitnya menjadi tebal sehingga bila dipegang itu rasanya jelek sekali. Mata juga boleh menonjol keluar dan penonjolan mata ini boleh berlaku di dua-dua belah ataupun sebelah. Dan setengah pasien ini tidak parah, tetapi setengah pasien macam saya bilang tadi bisa menjadi terlalu parah sehingga mereka tidak boleh tutup mata, penglihatan bisa terganggu, mereka tidak boleh lihat warna dengan jelas, mata menjadi merah dan sebagainya. Ini adalah situasi yang gawat, yang emergency, yang harus diobati dengan segera. Kalau tidak, pasien akan hilang penglihatan mereka. Ini juga bisa menyebabkan glaukoma yang menyebabkan tekanan di belakang mata itu menjadi lebih tinggi. So, ini harus diobati dengan segera. So, Graves' disease ini adalah penyakit mata dan hyperthyroidism ini adalah ada hubungan dengan penyakit mata yang saya bilang tadi. Ini kerana bila seseorang itu ada antibody yang menyebabkan hyperthyroid, dia menyebabkan penebalan di otot mata. So, patient tidak boleh fokus kerana pergerakan matanya terganggu dan kalau melihat biasanya kalau melihat ke arah bawah, waktu turun tangga dan sebagainya, pasien akan lihat double. So, situasi itu agak membahayakan kerana pasien boleh jatuh dan sebagainya. So, kalau anda pergi ke doktor untuk cek sama ada penyakit tiroid atau tidak, biasanya kita akan buat beberapa pemeriksaan darah yang basic. Pertama sekali kita akan periksa TSH. TSH ini adalah thyroid stimulating hormone dan kalau TSH-nya rendah, itu adalah gejala hyperthyroid. Kalau tinggi, ini dipanggil hypothyroid, di mana hormon thyroidnya rendah. Kalau TSH-nya tidak normal, biasanya kita akan juga minta free T4. Free itu tidak maksudnya gratis, tapi free T4 itu maksudnya dari segi biokimia. Ini adalah thyroxine atau thyroid hormone yang tidak ada bonding dengan albumin atau protein di dalam tubuh kita. Jadi ini adalah pemeriksaan darah yang paling tepat untuk tahu sama ada thyroidnya tinggi atau tidak. Jadi setengah situation kalau patient punya hyperthyroid seperti ini, T3, T4-nya akan tinggi dan TSH-nya akan rendah. So kalau hypothyroid, TSH-nya tinggi dan T4, T3-nya rendah. So kita melihat ini untuk mendapat gambaran sama ada patient ada masalah thyroid atau tidak. Now, setengah patient mempunyai masalah yang lain seperti penyakit autoimun yang saya bilang tadi. Jadi kita perlu periksa untuk antibody, untuk TSH receptor antibody untuk melihat Graves' disease. Kadang-kadang kita akan melakukan scan ultrasound untuk melihat sama ada benjolan di dalam tiroid. Kalau ada benjolan, kadang-kadang dibiopsi kerana kita khawatir ada risiko kanker dan sebagainya. Dan juga kita boleh melakukan beberapa scan seperti radioisotop atau CT scan dan sebagainya. Dan juga X-ray, rongsen paru-paru untuk melihat sama ada kita punya saluran pernafasan yang dipanggil trakea itu ada tertekan atau dikompres atau tidak kerana akibat daripada benjolan thyroid yang terlalu besar. So hyperthyroidism biasanya ada beberapa cara untuk mengobatinya.
Pertama sekali, ada hubungan rapat antara merokok dengan benjolan mata dan kesusahan untuk pengobatan penyakit thyroid. So kalau seseorang itu adalah perokok dan matanya menonjol keluar, salah satu pemicu yang menyebabkan mata itu menonjol keluar adalah merokok. Jadi penyakit tiroid dan juga penyakit yang lain-lain, pasien harus berhenti merokok. Kadang-kadang kita akan memberi obat seperti beta blocker, propranolol, Inderal, dan sebagainya. Ini untuk mengurangkan kadar denyutan jantung supaya pasien rasa lebih nyaman dan tidak ada gemetaran dan sebagainya. Kita juga menggunakan carbimazole atau propylthiouracil, dan masalah dengan obat seperti ini ada efek samping seperti alergi dan sebagainya. Dan setelah 1,5 tahun diobati dengan obat ini, sewaktu kita berhenti obatnya, antara 50 hingga 60% pasien, penyakitnya akan kumat lagi. So, setengah pasien akan katakan, kenapa saya harus minum obat untuk 1,5 tahun, 2 tahun, berhenti, dan kemudiannya saya harus minum lagi obatnya. So, kita akan katakan kepada pasien seperti itu bahawa kita mungkin pikirkan cara yang lain, pengobatan yang lain, itu menggunakan radioaktif iodine. Ini iodium dalam bentuk kapsul yang diminum, dan radiasi daripada kapsul itu, dos radiasi yang kecil, akan pergi ke thyroid, khusus kepada thyroid, dan menyebabkan pembengkakan thyroid itu menjadi kurang. So, dia akan mengecilkan thyroid, dan lama-lama untuk beberapa bulan atau setahun ke depan, thyroid itu akan mengecil sehingga tidak lagi berfungsi. Dan ini adalah satu cara untuk mengobati thyroid dengan baik. Dan malah kalau kita lihat rekomendasi daripada luar negara seperti di UK dan di Amerika, mereka sarankan radioactive iodine sebagai pengobatan pertama untuk pasien yang punya penyakit tiroid seperti yang saya jelaskan tadi. Now, setengah pasien bila mereka lihat tenggorokan mereka kata, wah, saya punya thyroid ini bengkak, tidak nyaman untuk dilihat, tidak cantik. Saya mau kahwin tidak lama lagi, saya tidak bisa pakai jewelry atau apa-apa di situ kerana saya punya thyroid terlalu besar. So, kalau pasien yang mau secara kosmetik atau kalau ada gejala thyroid yang parah, kadang-kadang kita menawarkan operasi sebagai cara untuk mengobati, tuntaskan penyakit tiroid ini. So, operasi yang biasanya dilakukan untuk penyakit seperti ini dipanggil total thyroidectomy atau subtotal thyroidectomy. Di musim sekarang, kita tidak lagi menawarkan subtotal. Saya rasa lebih baik dilakukan total thyroidectomy supaya penyakit itu tidak lagi muncul, dan beberapa tahun lagi kalau ditinggalkan sisa tiroid, takut dia membesar dan penyakit tiroidnya bisa kumat lagi. Now, penyakit thyroid kalau dioperasi dalam pasien, kalau di tangan dokter yang pintar dan sering melakukan operasi seperti ini, biasanya tidak ada masalah yang besar. Saya sudah lama kerja di Rumah Sakit Island dan rakan-rakan saya yang lakukan operasi ini tidak ada kadar komplikasi yang tinggi. So, ini satu cara yang bagus untuk tuntaskan thyroid kalau pasien tidak mau minum iodine ataupun tidak mau minum obat seperti yang saya ceritakan tadi. So, kadang-kadang kita menggunakan obat tiroid kerana kita anggapkan obat tiroid itu aman. Memang aman, tetapi ada efek samping seperti alergi dan sebagainya. Anti-thyroid medication, ATD, bisa menyebabkan remission. Remission itu maksudnya sembuh, penyembuhan dalam 50%. Tetapi dalam jangka waktu lama, kadang-kadang penyakitnya bisa kumat lagi. Dan tidak ada efek yang permanent atau damage, kerosakan pada tiroid. So, setengah orang lebih mencenderung untuk makan obat daripada yang lain. So, kalau pasien yang muda, kalau antibody yang saya ceritakan tadi tidak tinggi, gondoknya tidak besar, kadang-kadang kita menggunakan obat thyroid dahulu sebagai step pertama untuk pengobatan sebelum kita pikirkan yang lain. Kalau pasien itu kita antisipasi bahawa sudah bertahun-tahun kita mengobati dengan obat anti-thyroid tetapi tidak berhasil, pasien setiap kali pasien kurangkan dosage ke 1 tablet atau setengah tablet dan sebagainya, penyakitnya muncul lagi. Ini untuk saya adalah satu situasi di mana kita harus pikirkan sama ada mau gunakan cara pengobatan yang lain. Kadang-kadang efek samping seperti alergi
efek samping seperti sel darah putih yang drop, patient demam dan sebagainya adalah sesuatu situasi di mana kita katakan, okey, saya tidak mau gunakan obat thyroid lagi. Dan kerana saya bilang tadi 50% penyakitnya bisa sembuh, 50% lagi bisa kumat lagi. Terus ini dia anggapkan sebagai relapse rate yang tinggi. So kita mungkin pikirkan alternatif. So anti-thyroid medications yang kita gunakan biasanya adalah carbimazole atau PTU. Now carbimazole dengan PTU di Indonesia dipanggil neomacazole. So ini adalah standard therapy dan kita punya obat seperti ini sudah bertahun-tahun, 20-30 tahun kita gunakan obat seperti ini untuk pengobatan. Jadi kita memang tahu bahawa ada efek samping seperti sakit kepala, mual, gatal dan juga orang yang muntah akibat daripada obat ini. Tetapi lebih membahayakan adalah alergi yang parah. So untuk pasien yang akan dikasih obat seperti ini, kita harus kasih tahu mereka bahawa ada efek samping dan kalau mereka rasa ada masalah harus ketemu doktor dengan cepat dan bukan teruskan obat dan bukan setelah beberapa lama pergi beli obat di apotek dan jadi doktor sendiri. So bila kita mulakan obat anti-thyroid apa-apa pun untuk penyakit hyperthyroidism, biasanya kita akan kasih tahu kalau pasien ada demam, ada masalah seperti amandel yang bengkak dan sebagainya, mereka harus ketemui doktor kerana ini mungkin efek samping daripada ubat itu. So untuk terapi, biasanya pilihan untuk hyperthyroidism ini pilihan pasien penting. So kalau pasien yang muda, pasien yang punya penyakit thyroid yang parah, pasien punya preference, pasien tidak mau operasi tapi mau minum obat dan sebagainya, kita harus pikirkan itu juga. Dan pengalaman dokter juga penting. Kerana kalau dokter itu tidak pernah memberi radioaktif iodine kepada pasien, mungkin dia tidak mencenderung ke arah radioaktif iodine, malah mereka akan kasih obat untuk mengobati hyperthyroidism. So pengalaman dokter juga penting, sama seperti pengalaman ahli bedah yang akan melakukan operasi. So iodine radioaktif adalah satu cara yang mudah. Kenapa kita kasih iodine? Well, iodine itu efektif. Jadi kalau saya memberi satu dos radioaktif iodine kepada pasien saya anggapkan 80% pasien akan sembuh. Jadi kalau anak saya pergi ke sekolah dan setiap kali dia ada peperiksaan dan dia punya result itu lebih dari 80%, saya sudah bersyukur. Jadi kalau sesuatu pengobatan boleh menyebabkan penyembuhan dalam 80% pasien, saya anggapkan itu agak bagus. Jadi efektif, safe. Kita sudah punya 50 lebih tahun, 60 tahun pengalaman menggunakan iodine. Dan itu tidak ada masalah kanser dan sebagainya. Dan malah untuk kebanyakan guidelines daripada UK dan sebagainya, mereka menggunakan radioactive iodine sebagai cara pengobatan yang pertama. Economical, murah, dikasih sekali. Setengah pasien mungkin perlu 2 dos, tapi tidak begitu mahal untuk melakukan ini. Dan senang, pasien datang ke klinik dan diberi obat itu, nanti saya akan tunjukkan beberapa foto. Bila kita situasi apa yang kita tidak menggunakan iodine. Jadi kalau pasien itu ada pembengkakan akibat daripada thyroiditis, seperti yang saya bilang tadi di Corvains atau setelah flu, kita tidak gunakan iodine. Kalau pasien yang hamil, memang kita tidak boleh kasih kerana iodine itu radioaktif dan kita tidak mau radioaktif itu ke anak kita, baby kita. Kalau thyroidnya terlalu besar, lebih baik dioperasi daripada kita menggunakan iodine. Dan kalau anak-anak kecil, baby dan sebagainya, kita tidak menggunakan iodine. So ini pilihan. So iodine ini biasanya diberi dalam dos yang standard. Dan kebanyakan pasien seperti yang saya bilang tadi, 80%, 90% sekali sudah mencukupi. So kalau ini cara yang lama, iodine adalah di dalam bekas ini bekas pelumbum lead. Dan straw ini dimasukkan dan obat itu disedut dan diminum. Itu aja. So, liquid cairan radioaktif iodine diminum, pasien akan minum air setelah itu, dan itu. So, administrasi radioaktif iodine ini hanya beberapa menit. Dan problemnya, pasien tidak boleh naik pesawat untuk 1 minggu kerana kita tidak boleh mendekati orang kerana akibat daripada radiasi. Tetapi, selain daripada itu, tidak ada masalah yang lain. Saya sekarang menggunakan kapsul. So, ini tangan saya, ini muka pasien. Dan
ini adalah alat yang kita gunakan untuk menghitung dos radioaktif iodine dan sebagainya. So, ini kapsul kuning ini adalah kapsul radioaktif iodine. So, pasien buka mulut, saya tuangkan itu dalam mulutnya dan plastik yang bekas plastik ini disimpan di dalam tabung yang khusus untuk 1 minggu untuk pastikan tidak ada kontaminasi radiasi dan itu saja. So, proses ini hanya beberapa menit dan pasien boleh keluar, pergi pulang ke rumah atau ke hotel atau dan sebagainya setelah minum radioaktif iodine. So, jarang kita ada masalah. Saya tak pernah lihat, selama saya 25 tahun saya kasih radioaktif iodine ini, saya tidak pernah lagi lihat masalah yang besar akibat daripada iodine radioaktif untuk terapi tiroid. Alergi, risikonya 1 dalam 100,000 pasien. So, 1 dalam 100,000 risikonya kecil sekali. So, bila kita memberi radioaktif iodine akan pergi ke thyroid, itu tempat yang kita mau, tapi juga ke payudara dan juga ke organ-organ yang lain untuk beberapa hari yang pertama. Jadi, sebab itu kita tidak boleh menyusui, tidak boleh hamil untuk kira-kira 4 bulan setelah minum radioaktif iodine. Itu saja precaution yang harus kita lakukan. So, kalau pasien punya penyakit mata, pembengkakan mata di mana ototnya membesar begini, ini adalah situasi di mana pasien lebih baik dioperasi. Kerana bila kita operasi, punca antibody di dalam tubuh kita terhadap tiroid itu akan dibuang. Jadi, peluang untuk mata ini menjadi lebih aman, lebih baik. Jadi, kita untuk situasi seperti ini, kita tidak menggunakan iodine radioaktif, malah mungkin kita gunakan obat untuk jangka waktu yang pendek, tapi operasi adalah matlamat yang terakhir. Kita mau keluarkan thyroid itu secepat yang boleh. Kalau thyroid besar seperti ini, kita tidak boleh kasih radioaktif iodine. Ini pasien ini harusnya dioperasi. Kerana kalau tidak, thyroid yang gondok yang besar ini akan menekan pada saluran pernafasan dan pasien akan mendapati gejala-gejala seperti asma di mana dia tidak bisa bernafas dengan baik. So, kalau mata yang kecil seperti ini, thyroid yang kecil seperti ini adalah situasi di mana iodine itu lebih baik diberi sebagai pilihan yang pertama. Tapi kalau thyroidnya besar seperti yang slide sebelumnya, situasi itu harus pasien operasi. So, kadang-kadang mata itu bisa menjadi lebih parah setelah radioaktif iodine. So, sebab itu kita tidak menggunakan iodine kalau kita antisipasi bahawa pasien punya mata itu akan menjadi bermasalah setelah iodine. Untuk situasi ini, kita mungkin pilih operasi atau obat dan kita boleh menggunakan obat steroid sedikit untuk mengelak daripada mata itu menjadi lebih parah. Jadi penyakit thyroid ini bukan hanya di thyroid sahaja yang bengkak, bukan hanya debaran jantung, dia juga ada efek pada mata. Jadi kita perlu pikirkan semua ini sebelum kita buat pilihan cara pengobatan. Now, pada amnya, pasien tidak ada masalah setelah minum radioaktif iodine. Pada saat Beijing Olympics dulu, kita dapati bahawa ada banyak gangguan terorisme dan sebagainya. So, orang khawatiri bahawa, kalau kita tidak menambahkan di tahap deteksi untuk radiasi, orang takut ada terrorist attack dan sebagainya. So, waktu itu, pasien yang minum radioaktif iodine itu, kalau lalu melalui alat pemeriksaan di airport, alarmnya akan bunyi. Tapi kebanyakan pasien setelah Olympics, sebenarnya pasien tidak ada masalah. Jadi setelah minum iodine, kita akan memberi pasien satu surat yang menyatakan bahawa untuk mengesahkan bahawa mereka sudah minum iodine dan punya sisa radioaktif. Dan setelah itu mereka boleh melalui X-ray machine dan sebagainya dengan aman. Dan kalau alarm itu bunyi, hanya perlu tunjukkan surat kepada orang di airport itu. So, kapan perlu operasi? So, kalau thyroidnya terlalu besar, kalau hamil, kalau penyakit thyroidnya sudah diobati bertahun-tahun tanpa
tanpa sembuh, atau anak-anak kecil, atau kita khawatir ada kanker di situ, pasien seperti itu harus dioperasi. Now, operasi itu satu pilihan baik kerana cosmetics, memang kalau kita khawatir tidak cantik lah, ada benjolan dan sebagainya, cosmetically lebih baik dioperasi dan parutnya kecil. So, patient akan melihat bahawa benjolan itu berkurang, mungkin lebih cantik. Kalau kita khawatir ada risiko kanker di situ, then harus operasi. Kalau kita ada gejala seperti tertekan di situ, pressure symptoms, then surgery lebih baik pilihannya daripada yang lain. So, operasi kalau patient itu adalah poor surgical risk, maksudnya sudah tua, usia 100 tahun, tidak fit untuk dikasih bius total, dan kita mungkin tidak lakukan operasi. Kalau kita antisipasi ada banyak masalah dengan operasi, kita tidak lakukannya. Dan kalau sudah pernah dilakukan operasi, dan pita suaranya sudah ada masalah, dan mungkin operasi kedua atau ketiga tidaklah pilihan yang baik. So, kadar komplikasi untuk operasi pertama kurang sekali, kecil sekali. Tapi kalau sudah punya masalah, kita tidak sarankan untuk operasi kedua atau ketiga. Mungkin pilihan radioaktif iodine itu pilihan lebih cocok. So, kalau pasien seperti ini, thyroid yang terlalu besar sehingga menekan dan pasien tidak boleh bernafas, pasien seperti ini lebih baik untuk ketemu dokter bedah. Dan kita lihat pasien ini ada banyak benjolan, banyak bahagian thyroid yang terlalu aktif. Jadi, kalau kita kasih atau memberi mereka radioaktif iodine, mungkin hasilnya tidak sebaik yang kita mau. Kalau mereka ini diberi obat, peluang untuk sembuh tipis sekali. So, untuk pasien seperti ini, yang ada penekanan ini thyroid, ini adalah saluran pernafasan kita. Jadi kalau kita lihat, ini thyroid yang besar sekali, yang menekan dan dia turun sampai ke posisi bawah di sini. So untuk pasien seperti ini, pilihan operasi lebih baik. So pasien tadi yang saya tunjukkan fotonya ini, waktu diangkat thyroid secara total, ini total thyroidectomy, ini adalah bekas yang kecil di sini, dan pasien punya pernafasan dan sebagainya menjadi lebih aman. Pasien juga lebih sehat dari segi tiroid kerana masalah yang besar, beban yang besar sudah dibuang. Sama seperti ini, pasien punya tiroid agak besar dan dia menurun, dan ini adalah saluran trakea. So trakea ini biasanya bulat, tapi di sini sekarang sudah jadi agak kecil dan memanjang. So thyroid yang besar sudah menekan pada trakea. So untuk pasien seperti ini yang juga hyperthyroid, mereka ini lebih cocok kalau dioperasi. So thyroidectomy biasanya kita akan sarankan sama ada near total, tinggalkan sedikit, atau total thyroidectomy, dibuang semua. So ini adalah pilihan ahli bedah, tapi untuk kebanyakan penyakit autoimun seperti Graves' disease, kita akan sarankan untuk thyroidectomy total. So, surgery aman, risiko kadar komplikasinya kecil sekali di tangan ahli bedah yang pintar. So, bila anda pilih dokter bedah yang pintar, dokter bedah yang berpengalaman, kadar komplikasinya tidak tinggi. So, in conclusion, ada beberapa cara untuk mengobati hipertiroid. Biasanya kita akan melihat situasi di mana penyebab hipertiroid. So, kalau Graves' disease seperti yang saya bilang tadi autoimun, mungkin pilihan obat atau iodine radioaktif. Tapi kalau ada benjolan yang hyperaktif, yang menekan, ada kesan pada trakea dan sebagainya, lebih baik untuk dioperasi. Now, ada beberapa soalan yang saya sering ditanya. Okay? Soalan yang saya rasa paling hot kebelakangan ini, dalam 3-4 bulan ini, adalah daripada pasien Indonesia saya yang sekarang tidak boleh datang ke Penang, dan mereka tanyakan sama ada bisa divaksin COVID atau tidak. Now, sebenarnya di Malaysia, semua pasien yang penyakit tiroid dan sebagainya diberi vaksin seperti biasa. So, di sini kita punya 2 jenis vaksin, 3. Kita punya yang Pfizer, yang Sinovac baru masuk, dan juga yang AstraZeneca. So, kalau kita lihat ini, apa yang saya paparkan di sini, ini adalah guidelines daripada American Thyroid Association. Dan ini menyatakan bahawa setiap orang yang boleh divaksin harus divaksin kerana
vaksin itu menghalang kita daripada menderita penyakit COVID yang parah. Jadi, sebaiknya semua orang diberi vaksinasi. Now, setiap negara ada dia punya peraturan sendiri. So, di Malaysia, kita tidak ada halangan untuk memberi COVID vaksin kepada pasien yang ada penyakit autoimun tiroid dan sebagainya. Tapi di Indonesia, pemerintah Indonesia sekarang ini tidak memberi, setahu saya, yang saya dengarkan, mereka tidak memberi vaksin kepada pasien yang ada penyakit autoimun yang aktif. Kerana mungkin tidak ada data safety, maksud dia keamanan untuk menggunakan vaksin itu dalam penyakit, dalam pasien yang golongan tersebut. So, data mungkin dalam waktu ke depan kita akan mendapat lebih pengalaman dan itu akan bertukar. So, buat sekarang, setiap orang yang menderita tiroid di Indonesia, kalau mau divaksin, harus tanyakan mereka di pusat vaksin itu, apa peraturan mereka di sana. Kerana saya tidak boleh kasih tahu anda bahawa anda harus divaksin dan saya bukan dari Indonesia, bukan saya so mungkin anda harus ke doktor di tempat vaksin di sana untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. So untuk soalan question and answer. So, adakah apa-apa yang saya patut lakukan atau tidak boleh lakukan waktu menerima pengobatan untuk tiroid saya? Well, setengah orang percayai bahawa diet itu penting dan kalau anda membaca di internet, mereka kata kamu tidak boleh makan cabbage, kol dan sebagainya. Tapi sebenarnya kol, cabbage dan sebagainya atau sushi yang kita punya yang seaweed itu mengandungi iodium. Jadi mereka khawatiri bahawa kalau kita ada hyperthyroidism, kita makan iodin yang berlebihan, thyroid itu akan menjadi lebih parah. Mungkin kalau kita makan banyak, tapi kalau saya rasa satu potong sushi dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Jadi pokoknya tidak ada masalah. Untuk pasien yang dikasih radioactive iodine, memang ada beberapa syarat. Pertama sekali perlu minum air banyak. Kedua, tidak boleh dampingi orang 1 meter untuk minggu pertama dan itu saja syarat. Siapa yang akan lebih mencenderung untuk menderita penyakit tiroid? Biasanya perempuan, wanita lebih sering menderita penyakit tiroid. Tetapi kalau kita lihat di praktik kita sekarang ini, ramai lelaki dan juga perempuan yang kena penyakit ini. So, tidak bermaksudnya kalau kita punya penyakit tiroid, ini adalah penyakit lupus dan autoimun dan sebagainya. Kerana antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita itu hanya khusus untuk tiroid. Setengah orang ada beberapa antibodi yang boleh dihasilkan. So, kita akan ketemu pasien yang mungkin ada penyakit tiroid dan juga ada diabetes type 1. Atau mungkin menopause awal. So, ada beberapa individu yang mungkin ada 2-3 jenis penyakit autoimun. Tapi kebanyakan pasien ini hanyalah penyakit untuk thyroid. So, am I at higher risk of severe COVID infection? Tidak, saya rasa penyakit thyroid itu bukanlah salah satu faktor risiko untuk infeksi COVID yang parah. Tidak. Tetapi kita harus pikirkan bahawa kalau kita ada comorbidities yang lain akibat daripada tiroid, maksudnya lemah jantung akibat daripada tiroid yang terlalu aktif, yes, risiko kita untuk komplikasi COVID lebih tinggi. So, oleh kerana itu, mereka sarankan semua orang yang ada penyakit, apa-apa penyakit, harus daftar untuk vaksin. Dan keduanya, pastikan kalau ada peluang untuk mendapatkan vaksin itu, ambillah peluang itu. Janganlah katakan, oh saya mau hanya yang Pfizer atau saya tidak mau yang Sinovac kerana ini dari China. Saya tidak mau AstraZeneca. Kalau kita ada peluang untuk mendapat vaksin itu, lebih baik diambil peluang itu kerana risiko seseorang yang tidak divaksin jauh lebih tinggi daripada orang yang sudah divaksin. Dan kalau sudah divaksin, risiko untuk mendapat penyakit yang parah atau komplikasi parah dan masuk hospital dan ICU dan sebagainya kurang daripada orang yang belum divaksin. So, vaksin itu penting. At what age should I consider thyroid function screening? Usia apa yang kita harus lakukan thyroid screening, maksudnya periksa darah untuk thyroid?
Waktu kita lahirkan anak kecil, baby, mereka akan periksa untuk pastikan tidak ada hipotiroid. Dan seterusnya, biasanya kita tidak ada sure yang khusus. Tapi biasanya kalau usia 40 ke atas, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali kita akan periksa darah kita untuk pastikan tidak ada masalah. Waktu itu pastikan kita cek thyroid, periksa darah untuk tiroid untuk pastikan tidak ada masalah waktu itu. Dan setahun atau 2 tahun sekali sudah mencukupi, kecuali kalau Anda menderita penyakit thyroid. Dan dalam situasi itu kita harus ikutkan saranan dokter Anda. So, setelah minum iodine radioaktif, pasien akan menjadi hipotiroid. Maksud dia, pasien yang hyperaktif, yang overaktif, sekarang ini setelah minum iodine, thyroid itu mengecil dan dia akan menjadi hipotiroid. That means maksud dia kurang aktif. So, does the patient need to take euthyrox? Patient harus minum obat tiroid, thyroxine, untuk selamanya. Now, ada beberapa jenis jenama thyroxine di pasaran. Yang sekarang saya rasa gampang dicari di Indonesia dan juga di Malaysia adalah euthyrox. So, saya menggunakan euthyrox. So, yes, setelah thyroid itu sudah menjadi kurang aktif atau hipotiroid, Anda harus minum obat itu untuk selamanya. Tapi jangan anggapkan obat ini sebagai obat. Kerana ini adalah suplemen yang mengganti hormon yang kekurangan dalam tubuh kita akibat daripada terapi untuk hipotiroid. Ini tidak ada efek samping kerana ini adalah sesuatu bahan natural yang memang ada di dalam tubuh kita. So, jangan anggapkan sebagai efek samping. So, kalau tidak ada soalan lain, ada soalan lain. Online watching. So, elderly with hypothyroidism suitable untuk vaccination? Yes. As I said before, basically anybody who is not allergic to the vaccine, who has no major reactions to previous vaccination, should be considered for vaccination. That's it. Okay, so with that, thank you very much. Terima kasih. And kalau ada apa-apa soalan seterusnya, Anda boleh menghubungi marketing di Rumah Sakit Island. Terima kasih.